Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Abdul Rashid Hasyali dari Bekti Harjo, Semanding, Tuban, dengan judul Penghuni Rumah Kosong. Kejadian ini aku alami pada tahun 2003. Ketika itu aku baru saja mendapatkan sebuah pekerjaan pertamaku, yaitu sebagai pelayan toko di kota Tuban. Sore itu, selesai bekerja sekitar jam 5 sore, aku bingung mencari tempat tidur atau kos-kosan. Maklum saja, aku gak kenal siapa-siapa di daerah itu. Melihat aku yang sedang kebingungan, Pak Bosku bertanya kepadaku, "Sid, kamu kenapa kok kelihatan bingung?" "Anu Pak Bos, aku bingung cari tempat tidur Pak." "Kamu mau nggak tidur di rumahku?" "Ya, rumahnya lumayan gede sih, di baratnya Kelenteng Wan Sibo, tepatnya di timur Terminal Lama itu loh." Setelah kami ngobrol-ngobrol agak lama, akhirnya aku memutuskan untuk menerima tawaran dari Pak Bos. Kemudian aku diajak untuk melihat rumah itu. Rumahnya sih lumayan gede, kurang lebih berukuran 10 kali 35 meter. Terdiri dari 4 kamar tidur yang dilengkapi dengan kamar mandi, serta garasi dan gudang yang terdapat di belakang rumah. Tapi sayang, rumahnya agak kotor bagian depan dan belakang rumah, banyak ditumbuhi ilalang. Konon, katanya Pak Bos, rumah itu sudah tidak ditempati selama 7 tahun. Malam itu juga aku mulai membersihkan rumah itu. Tapi karena saking besar dan kotornya aku kecapean dan ketiduran. Hari yang kedua aku membuka acara selamatan kecil-kecilan untuk mengundang teman kerja. Aku berdoa semoga selama aku menempati rumah itu tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi setelah acara syukuran aku lakukan, sambutan dari si penghuni rumah lama mulai berdatangan dengan cara mengetuk pintu tengah malam. Mematikan lampu ruang tamu dan suara sayup-sayup orang memanggil dari kamar belakang. Terkadang suara orang memukul besi. Kejadian itu hampir aku alami setiap malam. Aku tinggal di kamar paling belakang karena kelihatannya masih agak bagus. Dengan alas karton kemudian aku kasih kasur biar tidak lembab. Aku bertahan di rumah itu kurang lebih 2 tahun.
Pernah suatu malam aku kedatangan tetangga sebelah rumah, sebut saja Mas Nanang, untuk sekedar main dan nonton TV. Ketika itu di salah stasiun TV swasta masih menayangkan acara Dunia Lain. Sehingga malam itu suasananya semakin seram. Tepat jam 12 malam, Mas Nanang pamit pulang. Sip, aku pamit pulang dulu. Acara sudah selesai. Ya Mas, hati-hati ya. Lalu aku matikan TV kemudian berangkat tidur. Di depan rumah, ibunya Mas Nanang sudah menunggu. Mang, Rosid udah tidur tak? Sudah Bu, emangnya ada apa? Kamu tahu nggak, makhluk apa yang berdiri di atas garasi rumah Rosid itu? Coba lihat. Panas bener ya malam ini. Panas banget Pak. Tubuhnya tinggi besar dengan taring yang tajam dan lidah menjulur keluar dengan dua bola mata sebesar nampan dengan warna merah menyala serta kepala bertanduk seakan-akan melambangkan kalau dia marah. Makhluk apa itu ya Bu? Keesokan harinya, Mas Nanang buru-buru menemui Aksid. Semalam kamu bisa tidur apa enggak? Aku tidur nyenyak Mas, soalnya aku kecapean. Memang ada apa Mas? Kemudian Mas Nanang mulai bercerita tentang kejadian yang dia alami bersama ibunya semalam. Ketika itu aku kaget bukan kepalang. Mas Nanang juga bercerita tentang kejadian 7 tahun yang silam. Pernah ada rombongan kontraktor yang berjumlah 7 orang menempati rumah ini. Dan hampir setiap malam komputer-komputer milik kontraktor ini menyala dengan sendirinya. Padahal sudah dimatikan. Dan pernah salah satu dari mereka ditemani waktu tidur. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk pindah rumah. Kata Mas Nanang, halaman rumah belakang adalah bekas kuburanku. Di penghujung tahun 2005 waktu yang aku nantikan datang juga. Jam dinding menunjukkan jam setengah 12 malam. Bunyi pintu diketok dari luar. Segera aku bergegas mendatangi pintu lalu membuka. Tak kusangka ternyata yang datang adalah Pak Bos dan kedua teman yaitu Mbah Wangun, orang pintar di situ. Kemudian aku mempersilahkan masuk dan Mbah Wangun tanya sama saya, "Awakmu dhewean le manggon neng kene le?" "Nggih Mbah, kula kiambaan." Kemudian Mbah Wangun duduk bersila di ruang tengah menghadap ke timur sambil membaca mantra. Sumingkir, sumingkir. Opo kang olodo lunga? Opo sing ora becik sumingkir? Sumingkir, sumingkir, sumingkir. Kabeh kang ora becik padha sumingkir saka kene. Sumingkir. Tiba-tiba tubuh Mbah Wangun bergetar sangat hebat, membuat orang yang berada di situ, termasuk aku, terperanjat kaget. Kurang lebih 1 jam lamanya, Mbah Wangun berjibaku dengan makhluk-makhluk gaib di rumah itu. Yalah, setan opo wae iki? Karu-karuan. Sumingkir, sumingkir. Kabeh kang olo padha lunga, sing ora becik padha sumingkir, sumingkir aja ganggu bocah-bocah. Ning di mau bukuku, ning di mau. Nah, iki apa? Ya.
Neng di mau. Dengan keringat mengucur deras, Mbah Wangun bercerita bahwasanya beliau sudah berhasil mengusir makhluk-makhluk gaib di rumah itu. Dan kemudian Mbah Wangun mulai menunjukkan satu persatu di mana makhluk gaib itu tinggal. Makhluk gaib yang tinggal di gudang belakang adalah Gendru. Di kamar tempat aku tidur adalah sesosok perempuan. Konon, perempuan itu adalah korban kecelakaan dan bajunya masih tertinggal di situ. Yang di garasi mobil adalah sesosok jin yang sudah tinggal ratusan tahun yang lalu. Kemudian Mbah Wangun memberikan aku 3 buah jahe. 2 buah jahe ditanam di depan dan di belakang rumah, sedangkan 1 untuk aku simpan. Setelah memberikan jahe itu, Mbah Wangun bilang sama saya, "Wis, saiki gak ana apa-apa le. Awakmu wis iso turu tanek le." "Nggih Mbah, matur suwun ya." Setelah kejadian itu pikiranku sudah terasa lebih tenang. Itulah cerita nyata yang pernah aku alami. Abdul Rosid Hasali di Bekti Harjo, Semanding, Tuban bersama tim Cimak.